Halo semuanya, selamat pagi, selamat datang kembali di podcastnya SMA Negeri 5 Kupang di edisi tahun ajaran baru pada hari ini 17 Juli 2023. Nah hari ini saya tidak sendiri pastinya, sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Ada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Boleh tepuk tangan dulu. Bapak boleh disapa mungkin Bapak? Halo warga SMA Negeri 5, siswa baru, para guru, maupun kakak-kakak semua yang kelas 11, 12 bersama orang tua. Selamat pagi, senang sekali bisa mampir di dapur redaksi SMA Negeri 5 di dalam acara bincang-bincang dan dialog-dialog ini. Ya di tahun ajaran baru ini meskipun Bapak Kadis sibuk tapi kita bersyukur sekali ya Pak ya bisa kehadiran Bapak Kadis di SMA Negeri 5 Kupang. Jadi masuk langsung Bapak Kadis hadirnya di sekolah kita. Ya, selamat datang Bapak di podcast SMA Negeri. Selamat datang kembali untuk kesekian kali ya di komunitas pendidikan ini. Senang sekali saya berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Walaupun di tengah berbagai kesibukan, tetapi dinas PDAK itu identik dengan sekolah, maka kehadiran saya wajib hukumnya di sekolah-sekolah. Betul sekali. Dan juga di sini ada Ibu Kepala SMA Negeri 5 Kupang, boleh disapa. Halo, selamat pagi sahabat podcast Manli di mana saja berada. Dan ada salah satu peserta didik baru di SMA Negeri 5 Kupang, boleh perkenalkan diri deh. Halo, perkenalkan nama saya Trivina Rodo, siswa baru di SMA Negeri 5 Kupang. Nah hari ini kita mau bahas tentang penerimaan siswa baru di tahun ajaran baru ini. Yang pertama mungkin dari Bapak Kadis lebih dulu. Program apa saja Bapak yang Bapak lakukan hari ini dan sampai hari ini dimulai tahun ajaran baru? Pertama, penerimaan siswa baru kali ini khususnya di Kota Kupang jauh relatif aman. Ya. Kenapa aman? Karena masing-masing pihak menghargai sebuah proses yang telah disepakati. Kami dari Dinas PDAK Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerja sama dengan para guru, para kepala sekolah Kota Kupang. Kami coba merakit jumlah juknis dan penerimaan, dan hasilnya kita bisa lihat, warga bisa lihat, tidak ada demo-demo, tidak ada komplain ke DPRD provinsi atau barisan antri yang panjang di Dinas PK, tidak ada. Ini kenapa? Karena kita taat pada aturan dan kesepakatan yang dibangun selama ini. Dan hari ini saya mampir sini, lalu diajak oleh Ibu Kepala Sekolah, mampirlah kepada aula. Ternyata saya lihat ada pasukan putih hitam. Selidik punya selidik itu adalah siswa baru. Itu luar biasa. Iya, Bapak. Sebelum berkunjung ke SMA Negeri 5, Bapak sudah berkunjung ke sekolah ini? Saya diundang sekolah-sekolah di kabupaten, saya delegasi kepada korban untuk mewakili saya. Juga di Kota Kupang, saya telah mampir di SMA Negeri 4. Lalu terakhir kemarin saya di SMA Negeri 2. SMA Negeri 2. Ya, di Kota Kupang di samping kantor wali kota juga menyapa siswa baru pada pukul 6.30. Nah, ini adalah sebuah irama dan ritme untuk melihat siswa baru seperti apa, semangat para guru seperti apa, dan ini hal yang luar biasa sehingga ada nilai positif ketika kita datang bertemu dan melihat secara dekat aura kehidupan suasana pembelajaran di SMA Negeri 5 itu seperti apa. Ya. Baik Bapak, jadi Bapak sudah berkunjung ke beberapa sekolah dan hari ini di SMA Negeri 5 Kupang. Kebijakan dari Dinas Pendidikan sendiri Bapak mengenai aturan masuk sekolah ini sangat menarik dan menjadi perbincangan. Mungkin Bapak bisa lewat podcast ini sekalian menjelaskan ke seluruh ya kebijakan masuk sekolah seperti apa Bapak untuk Kota Kupang. Pertama, ketiga untuk disiplin, pengalaman masuk sekolah selama ini tidak ada masalah. Tapi kita akan melaksanakan sebuah pergeseran waktu masuk sekolah. Dan tempoh hari kita dunia pendidikan Nusa Tenggara Timur pada khususnya itu menghentakkan dunia lewat sekolah pukul 5 pagi. Dan itu berjalan bagus dengan plus minusnya. Dan ini adalah sebuah adaptasi baru, ya mungkin tahun ajaran baru ini
bulan dan tanggal hari kita akan prakondisi dan harus serentak. Tidak hanya kelas 12, kita akan dorong untuk kelas 10, 11 dan 12. Kenapa ini penting? Karena ada pendasaran-pendasaran tertentu yang memiliki bahwa kita harus selangkah lebih maju dengan pola-pola seperti ini. Dan terus terang untuk Semangat Negeri 5 kemarin kan hasil evaluasi kami dan ketegasan dari kepala sekolah, dewan guru, jalan normal kelas 12 disepakati bersama-sama, dan tentu sekarang mereka banyak yang lulus di Undana, di kampus-kampus di luar NTT, negeri, dan ini tetap kita pertahankan dengan sebuah pola baru sehingga ada gerakan bersama secara masif untuk sebuah kebangkitan baru sektor pendidikan. Dan kami Dinas PDNK juga tidak ada yang miring, kami juga masuk pukul 5 pagi saat itu, Ya, luar biasa. sama-sama, dan juga pukul 5.30 kami juga masuk yang sama, dan sekarang kami masuk apel 6.30, tapi sekolah kan pukul 7. Ya. Karena kami sebagai pelayan abdi negara, melayani sekolah-sekolah dan guru orang tua, maka kami tidak boleh terlambat, harus lebih awal. Sehingga ada persoalan apa yang ada di sekolah-sekolah guru, nah kita standby untuk melayani prima. Luar biasa, tuhan dulu tuh Pak Najis. Jadi ini sebenarnya salah satu bagian dari restorasi pendidikan juga ya Bapak? Tepat sekali, bagian dari sebuah kebangkitan, meresto pemikiran pola tidak kita untuk jangka panjang. Kenapa? Karena sampai kapanpun pendidikan kita Nusa Tenggara Timur tidak mungkin bersaing dengan pendidikan tanah Jawa. Maka kita ambil jalan menyamping untuk tujuan mulia, baru kita jalan beriringan. Nah ini penting sekali dengan terobosan-terobosan seperti ini. Dan saya yakin dengan pola ini maka harga dan martabat pendidikan Nusa Tenggara Timur dia akan setara dengan provinsi lain. Itu cita-cita bersama. Ya. Dan sebenarnya sudah ada program dari dinas kemarin ya Bapak ya mengenai bangun jam 5 pagi ini, dan kemarin ada program camp UTBK itu 1 bulan, kebetulan saya pengajarnya juga Bapak, dan itu anak-anak di camp bangun dari pagi sampai mereka aktivitas sampai malam itu semua di SMK 3, di hotel SMK 3 Bapak selama 1 bulan, dan anak-anak ini banyak yang sudah keterima di kampus baik di luar maupun di dalam NTT. Terima kasih, dan memang UTBK kemarin didesain, dikasih seleksi, dan rata-rata mereka berhasil. Ya. Kenapa pola ini kita tidak teruskan? Dan barang baru banyak tantangan. Pro kontra itu wajar. Betul. Hidup tidak ada kontra, kita tidak akan berkembang secara baik. Dan itu kita hargai. Tetapi kami jalan terus. Dinas teknis jalan terus untuk mewujudkan mimpi bapak mama, orang tua di rumah, terlebih mengawal masa depan anak dengan sebuah langkah yang berani, yang radikal, ekstrim, bisa saja disebut, tapi untuk kebaikan masa depan anak-anak Nusa Tenggara Timur. Betul sekali. Jadi dinas pendidikan pastinya semua ini kegiatan itu untuk kebaikan dan kemajuan bersama pendidikan di NTT ya Bapak ya. Oke, sekarang kita ke Ibu Kepala Sekolah. Ibu Kepala Sekolah bagaimana mengenai kebijakan ini yang sebelumnya kan cuma kelas 12 ya Bapak ya, dan tahun ini itu kelas 10, 11, dan 12 harus hadir semua. Bagaimana Ibu Kepala Sekolah? Apa yang Ibu Kepala Sekolah sudah lakukan untuk meyakinkan orang tua peserta didik baru ini supaya semua itu bisa mengikuti irama dan ritme yang sudah ada selama ini? Oke, baik. Kalau untuk masuk pagi, jam 5 pagi kemarin kelas 12 kita sudah laksanakan, dan memang ada banyak orang tua yang komplain, protes dan lain sebagainya. Tapi prinsipnya bahwa kami sebagai bawahan taat terhadap apa yang disampaikan oleh pimpinan dan melihat bahwa kalau hal yang positif pasti akan kami menunjang dengan sepenuh hati. Dan ketika peserta didik baru kemarin orang tua, saya sudah informasikan kepada orang tua bahwa nanti di tahun ajaran baru juga kita akan melakukan hal yang sama, yaitu bukan jam 5 pagi tapi 5.30 kita harus sudah ada di sekolah, sudah ada semua di sekolah dengan berbagai aktivitas yang sudah disiapkan nanti di sekolah. Dan saya merasa bahwa ini penting. Kenapa? Kita ini Indonesia Timur, matahari terbit duluan, tapi yang majunya di bulan barat kita sudah jam 8, kan baru jam 7. Nah ini yang menjadi masalah juga, kenapa kita masih tertinggal ke belakang dibandingkan dengan mereka-mereka yang ada di Indonesia Barat maupun yang ada di negara-negara Barat sana. Nah ini yang menjadi persoalan untuk kita. Jadi saya juga berkomitmen bersama Bapak Ibu Guru bahwa kami akan melakukan semua aturan yang diturunkan dari pemerintah, kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang mendukung untuk kemajuan peserta didik di SMA Negeri 5 Kupang.
Ya, luar biasa ya Bunda ya. Dan pagi itu memang kita mulai 7.15 pelajarannya. Dan sebelum mulai apel atau setelah apel itu kita ada program apa biasa Bunda, literasi yang kita baca. Iya, ada aktivitas literasi, jadi ada literasi, ada senam bersama, dan olahraga bersama. Sehingga ketika masuk itu anak-anak memang sudah siap, fresh untuk menerima. Karena memang selama ini bahwa kita hanya bangun pagi, terburu-buru datang ke sekolah, masuk kelas, dan tidak ada ya yang asesmen diagnostik yang bagaimana yang di kurikulum merdeka yang harus kita lakukan, itu harus kita lakukan di pagi hari seperti itu. Sehingga kita mengenal pola belajar anak, karakteristik belajar anak, kita juga tahu. Jangan sampai tadi pagi dia belum makan, dan kira-kira perlakuan kita terhadap anak yang belum makan itu seperti apa, begitu kira-kira yang bisa kita lakukan. Nah, perlu ada waktu sebelum mereka masuk ke kelas. Jadi kira-kira begitu Bapak Kadis, atau bagaimana? Ini itulah ya, iklim sekolah seperti itu, sehingga iklim sekolah, metodologi, ideologi pelajaran pukul 5.00 dan 5.30 itu diawali dengan sebuah kesenangan bersama untuk merespon suasana hati yang senang sebagai prakondisi, baru kita mulai pelajaran lain. Nah, ini hasil riset. Nanti kalian baca berbagai literatur yang ada di toko-toko buku tertentu di internet. Nah, hasil kajian kami tentang ini memberi respon yang positif. Maka kita coba melakukan sebuah upaya terobosan ini tidak hanya di tingkat SMK SLB, nah SLB kan kekhususan, tetapi kita jangka panjang mempengaruhi kebijakan secara nasional. Dan kita memulai dari Nusa Tenggara Timur. Itu baru kita punya cerita. Kenapa matahari terbit dari timur? Kata kepala sekolah kami. Ya betul ya, selama ini saya tidak terpikirkan ngobrol seperti ini. Oke, jadi tadi itu mengenai kebijakan masuk pagi. Nah sekarang kita mulai dari perspektif peserta didik nih. Tadi nama siapa? Trivena. Ya, Trivena, kenapa mau masuk sama negeri 5 Trivena? Kita dengar dulu nih. Saya mau masuk di SMA Negeri 5 itu pertama itu dari kakak. Karena kakak alumni sini juga. Yang saya suka itu di sini karena saya suka pramuka. Nah di sini juga sekolahnya penggerak bagus dan tata tertibnya. Jadi kalau ya bilang ada kakak alumni yang lain juga pernah bilang kalau kalian mau masuk ini SMA Negeri 5, kalian juga harus kuat mental untuk menghadapi tataran. Mulai dari berpakaian sampai jam waktu. Dan SMA Negeri 5 itu lebih ke gimana ya, lebih ke waktu sih, disiplin waktu. Jadi kakak dulu pernah bilang kalau nanti adik harus bangun pagi karena SMA Negeri 5 itu disiplin waktu. Ya usahakan. Jadi sekarang karena masuk di sini, jadi harus bisa beradaptasi, bisa ikut aturan yang ada di sini. Dan juga ini ada peraturan baru yang tadi Pak Kadis ada itu untuk sudah tahu sebelumnya. Sudah ya? 5 itu ya itu sebenarnya agak berat, tapi ya karena pasti ada pro kontra yang tadi Pak bilang, jadi ya pasti bisa. Kami masih muda, jadi pasti bisa. Masih muda, tepuk tangan buat Ya, itu tadi podcast kita untuk hari ini. Mungkin Bapak ada pesan untuk pertama, buku adalah jendela dunia. Membaca adalah kuncinya. Dan aktivitas hari ini memulai dengan aktivitas ini, maka ketika kita berbicara seperti ini, maka harus memiliki banyak referensi dan banyak membaca, sehingga ketika ada dialog seperti ini kita memiliki pengetahuan siap berdasarkan realita yang ada. Bagian dari sebuah proses ini mau mengatakan, memberi pesan SMA Negeri 5 mempunyai arti buat masa depan para siswa dan menginspirasi sekolah-sekolah yang lain. Itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ibu Kepala, saya mau punya anak.
Pak Yiftalodon. Hah? Yiftalodon. Dan calon tambah dari SMP mana? SMP Negeri 5. Negeri 5. Dan itu adalah angka keramat ya. Oke, sebagai closing, mungkin dari Ibu Kepala Sekolah. Ya, baik. Terima kasih Bapak tadi sudah hadir di podcast Manli. Ini hal yang luar biasa. Kami selalu membutuhkan support, dukungan, motivasi untuk kami selalu berkembang di lembaga ini karena kami sementara meniti masa depan anak-anak yang dititipkan di lembaga ini. Itu saja, terima kasih banyak. Terima kasih, luar biasa. Baik, demikian podcast untuk edisi hari ini 17 Juli 2023. Nantikan podcast kami selanjutnya di edisi-edisi berikutnya. SMA Negeri 5 Kupang, maju bersama, Hebat semua.